Pembahasan pertama akan mengulas laga Premier League yang mempertemukan Arsenal dengan Manchester United. Manchester United berhasil mencuri kemenangan spektakuler di kandang Arsenal setelah menundukkan tuan rumah dengan skor tipis 3-2 pada pekan ke-23 Premier League musim 2025-2026. Sejak peluit pertama dibunyikan, Arsenal langsung menunjukkan ambisi besar untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri. The Gunners tampil agresif dengan tempo tinggi, menekan sejak area pertahanan Manchester United. Declan Rice menjadi motor permainan di lini tengah, aktif memutus serangan lawan sekaligus mengalirkan bola ke depan. Peluang pertama Arsenal hadir di awal laga ketika Rice mendapatkan ruang tembak di luar kotak penalti. Namun, tembakannya masih mampu diblok oleh barisan belakang United yang tampil disiplin. Tak lama berselang, Rice kembali mengancam melalui pergerakan menusuk ke kotak penalti, tetapi penyelesaiannya kembali gagal menemui sasaran. Tekanan Arsenal semakin intens. Pada menit ke-18, peluang emas datang melalui sundulan Martin Zubimendi hasil umpan silang matang dari sisi kanan. Stadion Emirates sempat bersiap menyambut gol, tetapi kiper Manchester United, Senne Lammens, tampil gemilang. Dengan refleks luar biasa, ia menepis bola dan menjaga gawangnya tetap aman. Manchester United sendiri lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat. Beberapa kali lini depan setan merah mencoba mengeksploitasi celah di pertahanan Arsenal. Namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya, momen tak terduga mengubah jalannya pertandingan. Pada menit ke-29, Arsenal membuka keunggulan bukan dari skema serangan rapi, melainkan dari kesalahan lawan. Lisandro Martinez salah mengantisipasi arah bola dan tanpa sengaja menyerangkannya ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut membuat Emirates Stadium bergemuruh dan Arsenal unggul 1-0. Keunggulan itu semakin meningkatkan kepercayaan diri tuan rumah. Arsenal terus mengontrol permainan dan memaksa United bertahan lebih dalam. Namun, di tengah tekanan tersebut, Manchester United menunjukkan karakter kuat sebagai tim besar. 8 menit setelah tertinggal, kesalahan justru datang dari lini belakang Arsenal. Bryan Mbeumo dengan cerdik memanfaatkan kelengahan tersebut. Lewat penyelesaian tenang dan terukur, Mbeumo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini menjadi pukulan mental bagi Arsenal sekaligus suntikan semangat bagi United. Skor imbang bertahan hingga turun minum. Babak pertama ditutup dengan atmosfer panas, duel keras di lini tengah, serta sorakan penonton yang terus menggema di Emirates Stadium. Memasuki babak kedua, Manchester United tampil dengan wajah berbeda. Mereka lebih berani menguasai bola dan meningkatkan intensitas serangan. Arsenal yang sebelumnya dominan mulai kesulitan keluar dari tekanan. Hasilnya terlihat pada menit ke-51. Patrick Dorgu mendapatkan ruang di luar kotak penalti dan tanpa ragu melepaskan tembakan keras. Bola meluncur deras, melewati barisan pemain Arsenal, dan bersarang di gawang. Gol indah tersebut membalikan keadaan, membuat Manchester United unggul 2-1. Arsenal tersentak. Mikel Arteta segera merespons dengan mendorong timnya bermain lebih ofensif. Declan Rice kembali menjadi penggerak utama, mencoba membuka ruang dan menciptakan peluang. Beberapa kesempatan didapatkan, namun penyelesaian akhir masih belum maksimal atau berhasil dipatahkan oleh pertahanan United. Seiring waktu berjalan, intensitas laga semakin meningkat. Arsenal terus menekan, sementara Manchester United bertahan dengan disiplin tinggi sambil sesekali melancarkan serangan balik berbahaya. Ketegangan terasa di setiap sentuhan bola. Usaha keras Arsenal akhirnya terbayar pada menit ke-84. Dari situasi bola liar di kotak penalti, Mikel Merino dengan sigap menyambar bola dan mengirimkannya ke gawang. Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-2 dan membuat Emirates Stadium kembali bergemuruh. Momentum kini sepenuhnya berada di pihak tuan rumah. Banyak yang mengira pertandingan akan berakhir imbang. Namun, drama belum selesai. Saat laga memasuki menit-menit akhir, Manchester United justru menunjukkan ketenangan luar biasa. Pada menit ke-87, Matheus Cunha mendapatkan ruang tembak di luar kotak penalti. Tanpa banyak kontrol, ia melepaskan tembakan jarak jauh yang meluncur tajam dan tak mampu dibendung kiper Arsenal. Gol tersebut menjadi momen paling menentukan dalam laga ini. Stadion mendadak terdiam, sementara para pemain Manchester United merayakannya dengan penuh emosi. Skor berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan setan merah. Di sisa waktu pertandingan, Arsenal mencoba segala cara untuk menyamakan kedudukan. Bola terus diarahkan ke area pertahanan United, namun solidnya lini belakang dan kepiawaian Senne Lammens memastikan tak ada gol tambahan tercipta. Peluit panjang akhirnya dibunyikan. Manchester United keluar sebagai pemenang dalam laga penuh drama dan emosi ini. Kemenangan krusial tersebut membawa United menembus 4 besar klasemen sementara Premier League dengan koleksi 38 poin dari 23 pertandingan. Sementara itu, meski menelan kekalahan,
Arsenal tetap bertahan di puncak klasemen dengan raihan 50 poin. Pertandingan selanjutnya yaitu Crystal Palace melawan Chelsea. Pada pertandingan ini, Chelsea sukses membawa pulang kemenangan penting pada pekan ke-23 Premier League musim 2025-2026. Bertandang ke Selhurst Park, markas rival sekota mereka Crystal Palace, The Blues tampil meyakinkan dan mengamankan 3 poin penuh usai menang dengan skor 1-3. Laga bertajuk Derby London ini sejak awal sudah diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Chelsea datang dengan misi menembus 4 besar, sementara Crystal Palace ingin menjauh dari zona papan bawah. Pertandingan dimulai dengan tempo cukup tinggi. Crystal Palace yang tampil di hadapan pendukung sendiri mencoba langsung mengambil inisiatif serangan. Baru memasuki menit ke-8, Palace hampir saja membuka keunggulan. Jean-Philippe Mateta melepaskan tembakan kaki kanan usai menerima umpan matang dari Ismail Assar. Namun peluang emas tersebut berhasil digagalkan oleh kiper Chelsea, Robert Sanchez, yang tampil sigap di bawah mistar gawang. Chelsea tidak tinggal diam. Tim asuhan mereka perlahan mulai menguasai permainan dengan mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan cepat di lini tengah. Pada menit ke-16, Chelsea menciptakan peluang berbahaya pertama. Moises Caicedo mencoba peruntungannya lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun bola masih melenceng tipis dari gawang Palace yang dijaga Dean Henderson. Seiring berjalannya waktu, Chelsea semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Serangan demi serangan dilancarkan melalui kombinasi cepat antar lini. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-34. Memanfaatkan skema serangan balik cepat, pemain muda Chelsea, Estevao, menunjukkan kualitas individunya. Ia menggiring bola masuk ke kotak penalti Palace sebelum melepaskan tembakan akurat yang tak mampu dibendung Dean Henderson. Gol tersebut membawa Chelsea unggul 0-1 dan membuat suasana Selhurst Park terdiam. Gol pembuka itu meningkatkan kepercayaan diri para pemain Chelsea. Mereka semakin berani menekan pertahanan Palace. Di sisi lain, Crystal Palace berusaha keras untuk menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Beberapa peluang sempat tercipta, namun rapatnya pertahanan Chelsea serta performa solid Robert Sanchez membuat skor 0-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Kedua tim tetap bermain terbuka dan saling menyerang. Namun Chelsea kembali menunjukkan efektivitas mereka di depan gawang. Baru 5 menit babak kedua berjalan, The Blues berhasil menggandakan keunggulan menjadi 0-2. Gol kedua Chelsea tercipta lewat kerja sama apik antara Estevao dan Joao Pedro. Menerima umpan lambung dari Estevao, Joao Pedro dengan cerdik menusuk ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang kembali menaklukkan Dean Henderson. Gol tersebut semakin menyulitkan Crystal Palace. Petaka bagi tuan rumah belum berhenti. Beberapa menit berselang, Chelsea kembali mendapatkan peluang emas setelah tembakan Joao Pedro mengenai tangan Jayde Chanfort di dalam kotak penalti. Wasit sempat meninjau kejadian tersebut melalui VAR sebelum akhirnya menunjuk titik putih. Enzo Fernandez yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan penalti Enzo sukses memperdaya Henderson dan membawa Chelsea unggul jauh 0-3, dalam kondisi tertinggal 3 gol. Crystal Palace mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan. Namun situasi justru semakin sulit bagi The Eagles. Pada menit ke-73, Adam Wharton harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras. Palace pun harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Unggul jumlah pemain, Chelsea sebenarnya memiliki peluang besar untuk menambah gol. Mereka meningkatkan intensitas serangan dan terus menekan pertahanan Palace. Meski demikian, justru Crystal Palace yang mampu mencuri gol di penghujung pertandingan. Melalui skema sepak pojok, Chris Richards berhasil menyundul bola dan menaklukkan Robert Sanchez, mengubah skor menjadi 1-3. Gol tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi pendukung Palace, meski tidak cukup untuk mengubah hasil akhir pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-3 tetap bertahan untuk kemenangan Chelsea. Pertandingan selanjutnya kita masuk Liga Spanyol yaitu ada pertandingan Barcelona melawan Real Oviedo. Pada pertandingan ini Barcelona berhasil mengamankan kemenangan krusial pada Hornada ke-21 La Liga musim 2025-2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Camp Nou, skuad asuhan Hansi Flick sukses menundukkan Real Oviedo dengan skor meyakinkan 3-0. Meski skor akhir terlihat telak, pertandingan ini tidak sepenuhnya berjalan mudah bagi Blaugrana. Real Oviedo sempat memberikan perlawanan sengit, terutama di babak pertama. Namun, kualitas dan kedalaman skuad Barcelona akhirnya berbicara di paruh kedua pertandingan melalui gol-gol dari Dani Olmo, Raphinha, dan wonderkid mereka, Lamine Yamal. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Barcelona.
Tambahan 3 poin membuat mereka berhasil menggusur Real Madrid dari puncak klasemen sementara La Liga. Sementara itu, kekalahan ini semakin memperburuk situasi Real Oviedo yang kini harus terdampar di dasar klasemen dan berada dalam tekanan besar di sisa musim. Sebagai tuan rumah, Barcelona langsung mengambil alih kendali permainan sejak menit awal. Dengan dukungan penuh publik Camp Nou, tim asal Catalunya tersebut tampil dominan dalam penguasaan bola. Aliran bola cepat dari kaki ke kaki menjadi ciri permainan Barcelona di laga ini, dengan tujuan membongkar pertahanan rapat Oviedo. Namun, Real Oviedo tidak datang ke Camp Nou hanya untuk bertahan. Berstatus sebagai tim tamu dan berada di papan bawah, Oviedo justru tampil tanpa beban. Mereka memilih bermain disiplin dan mengandalkan skema serangan balik cepat untuk mengancam lini pertahanan Barcelona. Strategi tersebut sempat merepotkan tuan rumah. Pada menit ke-22, Oviedo hampir saja membuka keunggulan. Sebuah serangan cepat berhasil menembus pertahanan Barcelona, namun kiper Garcia tampil gemilang dengan menggagalkan peluang berbahaya tersebut. 6 menit berselang, Oviedo kembali mengancam. Kali ini melalui peluang emas Ilyas Chaira dari jarak dekat, tetapi penyelesaian akhirnya masih melenceng dari sasaran. Barcelona sendiri terus mendominasi jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Namun dominasi tersebut belum mampu dikonversi menjadi peluang-peluang matang. Rapatnya pertahanan Oviedo serta kurangnya ketajaman di sepertiga akhir membuat Barcelona frustrasi. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor kacamata 0-0 tetap bertahan di Camp Nou. Memasuki babak kedua, Hansi Flick langsung melakukan penyesuaian. Ia memasukkan Jules Koundé untuk menggantikan Gerard Martin demi menambah keseimbangan dan agresivitas permainan dari sisi pertahanan. Perubahan tersebut langsung berdampak positif. Baru 5 menit babak kedua berjalan, Barcelona akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan. Berawal dari situasi kemelut di kotak penalti Oviedo, bola sapuan bek tim tamu jatuh di kaki Dani Olmo. Tanpa ragu, Olmo melepaskan tembakan mendatar yang gagal diantisipasi oleh kiper Eskandel. Gol tersebut disambut sorak-sorai ribuan pendukung Barcelona, dan skor berubah menjadi 1-0 untuk tuan rumah. Gol pembuka itu membuat kepercayaan diri Barcelona meningkat drastis. Mereka bermain lebih lepas dan agresif dalam membangun serangan. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan ke pertahanan Oviedo. Petaka bagi tim tamu datang pada menit ke-57. Sebuah kesalahan fatal terjadi di lini belakang Oviedo. Bak pas yang terlalu pelan berhasil dibaca dengan sempurna oleh Raphinha. Pemain asal Brasil itu dengan cerdik merebut bola, menggiringnya hingga di luar kotak penalti, lalu melepaskan tendangan chip indah yang melambung melewati kiper Eskandel dan masuk ke gawang. Barcelona pun memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol membuat Barcelona semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Sementara Oviedo mulai kehilangan kepercayaan diri dan kesulitan keluar dari tekanan. Meski demikian, mereka tetap berusaha untuk bertahan dan mencari celah lewat serangan balik. Dominasi Barcelona akhirnya kembali membuahkan hasil pada menit ke-73. Dani Olmo kembali menjadi aktor penting dalam terciptanya gol. Ia mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti yang disambut oleh Lamine Yamal. Dengan teknik tinggi dan keberanian luar biasa, pemain muda tersebut melepaskan tembakan gunting yang spektakuler dan sukses membobol gawang Oviedo. Skor pun berubah menjadi 3-0. Gol tersebut praktis mematikan perlawanan Real Oviedo. Barcelona terus menguasai jalannya pertandingan di sisa waktu laga, sementara Oviedo mencoba bertahan agar tidak kebobolan lebih banyak. Beberapa upaya dilakukan oleh tim tamu untuk memperkecil ketertinggalan, namun lini pertahanan Barcelona tampil disiplin hingga akhir pertandingan, hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 3-0 tidak berubah dan Barcelona memastikan kemenangan penting di hadapan publik Camp Nou. 3 poin ini bukan hanya memperkokoh posisi mereka di papan atas, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada para pesaing bahwa Barcelona siap bersaing memperebutkan gelar juara La Liga musim ini. Pertandingan selanjutnya yaitu Atletico Madrid melawan Real Mallorca. Pada pertandingan ini Atletico Madrid tampil dominan dan berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Real Mallorca dalam lanjutan pekan ke-21 Liga Spanyol musim 2025-2026. Bermain di hadapan publik sendiri di Civitas Metropolitano pada Minggu malam WIB, skuad asuhan Diego Simeone menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0. 3 gol kemenangan Los Rojiblancos dicetak melalui aksi striker andalan mereka Alexander Sorloth, sebuah gol bunuh diri dari pemain Mallorca David Lopez, serta gol penutup yang dicetak oleh Thiago Almada di penghujung laga. Hasil ini menjadi suntikan moral penting bagi Atletico dalam persaingan papan atas La Liga. Tambahan 3 poin membuat Atletico Madrid kini mengoleksi 44 poin. Mereka berhasil memangkas jarak dengan Barcelona yang berada di posisi kedua menjadi 5 poin, sekaligus menjaga asa untuk terus menekan dua rival utama mereka dalam perburuan gelar juara.
Atletico juga kini terpaut 7 angka dari Real Madrid yang masih kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, kekalahan ini membuat Real Mallorca tetap tertahan di peringkat ke-16 dengan koleksi 21 poin dan belum sepenuhnya aman dari ancaman zona degradasi. Sejak peluit awal dibunyikan, Atletico Madrid langsung mengambil inisiatif permainan. Dengan gaya khas Diego Simeone, mereka tampil agresif, menekan sejak lini tengah, dan memaksa Mallorca lebih banyak bertahan di area sendiri. Dukungan penuh para pendukung di Civitas Metropolitano semakin menambah kepercayaan diri para pemain tuan rumah. Mallorca sebenarnya mencoba bermain disiplin dan rapat di lini belakang. Sesekali mereka berusaha keluar dari tekanan melalui serangan balik cepat, namun solidnya pertahanan Atletico membuat upaya tersebut kerap terhenti sebelum memasuki area berbahaya. Atletico akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-22. Gol pembuka berawal dari pergerakan Marcos Llorente yang melepaskan sepakan voli keras ke arah gawang Mallorca. Kiper Leo Roman masih mampu menepis bola tersebut, namun apes bagi tim tamu, bola muntah langsung jatuh di kaki Alexander Sorloth. Tanpa kesulitan berarti, striker asal Norwegia itu menyambar bola dari jarak dekat dan menggetarkan jala gawang Mallorca. Atletico pun unggul 1-0, gol tersebut membuat Atletico semakin nyaman mengontrol jalannya pertandingan. Mereka terus mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang tambahan. Namun hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 tetap bertahan, sebagian besar berkat penampilan impresif Leo Roman yang beberapa kali melakukan penyelamatan penting bagi Mallorca. Memasuki babak kedua, Atletico Madrid tidak mengendurkan tekanan. Pablo Barrios dan Alexander Sorloth kembali mengancam pertahanan Mallorca lewat kombinasi serangan cepat. Namun sekali lagi, Leo Roman tampil gemilang di bawah mistar dengan menggagalkan beberapa peluang emas tuan rumah. Meski tertinggal, Mallorca mencoba meningkatkan intensitas permainan. Mereka berusaha lebih berani keluar menyerang demi mencari gol penyama kedudukan. Namun upaya tersebut justru membuka celah di lini belakang, yang dimanfaatkan Atletico untuk terus menekan dan mengurung Mallorca di area pertahanan sendiri. Tekanan Atletico akhirnya membuahkan hasil tambahan ketika sebuah situasi berbahaya di kotak penalti Mallorca berujung pada gol bunuh diri David Lopez. Dalam upaya menghalau bola, sentuhan Lopez justru membuat bola masuk ke gawangnya sendiri, memperbesar keunggulan Atletico menjadi 2-0 dan semakin memukul mental tim tamu. Kemenangan Atletico dipastikan pada menit ke-87 melalui gol indah Thiago Almada. Berawal dari situasi sepak pojok, bola liar mengarah ke Almada yang bergerak dari lini kedua. Dengan kepercayaan diri tinggi, pemain asal Argentina tersebut menusuk ke depan sebelum melepaskan tembakan keras yang meluncur deras ke gawang Mallorca. Leo Roman kali ini tak mampu berbuat banyak, dan skor berubah menjadi 3-0. Gol Almada menjadi penutup sempurna bagi dominasi Atletico Madrid di laga ini. Di sisa waktu pertandingan, Los Rojiblancos bermain lebih tenang dan menjaga tempo permainan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi bukti konsistensi Atletico Madrid dalam persaingan papan atas La Liga musim ini. Dengan performa solid di kandang dan ketajaman lini depan yang semakin terasa, pasukan Diego Simeone terus menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kandidat kuat dalam perburuan gelar. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.